Risiko galbay atau buy di operator dan pinjam di tahun 2025 itu bisa ditangi desa lapangan atau pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Zona Pinjol. Bagaimana kabarnya kalian semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan perpinjolan kalian? Apakah aman-aman saja atau justru tidak aman? Sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Nah, di grup WA Kang Galbay ini kamu bisa dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan, bahkan ribuan nasabah yang Kang Galbay membayar pinjol legal. Kok grup WA Kang Galbay? Nah, sebelumnya kamu harus tahu, ini itu channel YouTube kedua dari channel YouTube Kang Galbay. Dan perlu dicatat juga, grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa nih, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini ya. Kamu komen seperti ini, 738, terima bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Apa sih risiko galbay atau buy di operator dan pinjam? Apakah kita bisa dibawa ke jalur pidana atau kita didatangi desa lapangan dan lain-lain? Simak saja video ini. Sebelumnya saya disclaimer dulu. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak atau yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya membantu saja buat kamu yang tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol legal ya. Seperti di operator dan pinjam. Entah itu ekonomi kamu sedang turun drastis atau keadaan uang kamu sedang menurun. Tapi saya doakan semoga keuangan kamu cepat pulih kembali ya. Nah, di sini untuk resiko yang pertama, jika kamu nekat galbay di operator dan pinjam, sudah jelas kamu pasti diteror ya, entah itu lewat WA, lewat telepon, lewat SMS ataupun lewat email. Itu sudah jelas. Cuma di sini saya ada tips. Kalau kamu diteror oleh desa operator ya, kamu bisa ganti kartu HP, kamu bisa ganti WA, kamu bisa ganti email. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menghentikan teror dari operator dan pinjam. Nah, itu untuk resiko yang pertama dan itu untuk tipsnya. Dan untuk resiko yang selanjutnya, sudah pasti ya, bunga kamu atau bunga denda itu membengkak di operator dan pinjam. Karena seperti yang kamu ketahui, bunga denda pinjaman online itu tidak ngotak, tidak sesuai dengan aturan OJK. Cuman saran dari saya, kamu jangan melihat denda operator ya. Kamu biarkan aja, jangan dilihat. Karena kalau dilihat sudah pasti kita panik. Karena melihat utang kita tambah besar di operator dan pinjam. Jadi kalau bisa kamu nggak usah lihat ya, kamu biarkan aja. Nah, itu untuk resiko yang kedua dan itu untuk tipsnya. Dan untuk resiko yang selanjutnya, apakah operator ini memiliki desa lapangan atau PC atau pihak ketiga? Ya, emang memiliki pihak ketiga, yaitu dari PT Lentera Nusantara. Tapi yang perlu kamu catat, tidak semua pihak ketiga itu memiliki desa lapangan ya. Maksudnya tidak semua pihak ketiga itu memiliki desa lapangan. Jadi sudah jelas, kalau operator ini itu tidak memiliki desa lapangan sama sekali. Tapi kan bang, operator itu pinjol legal yang berizin OJK. Bukankah ada wewenang untuk memiliki desa lapangan? Ya, emang benar ada wewenang untuk memiliki desa lapangan. Tapi yang perlu kamu catat ya, meskipun ada wewenang untuk memiliki desa lapangan, untuk memiliki desa lapangan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti ini. Seperti kita harus punya, seperti Shopee itu harus punya kantor, atau menaikkan gaji lagi ya, karena tadi ada pegawai baru yaitu desa lapangan. Jadi tidak semudah itu. Ya, kalau memiliki desa lapangan mudah mungkin. Hampir semua pinjol di Indonesia itu memiliki desa lapangan. Tapi faktanya hanya pinjol-pinjol tertentu saja yang memiliki desa lapangan. Seperti Akulaku, Kredivo, Kerpintar. Nah, hanya aplikasi-aplikasi tertentu saja. Kalau mudah ya semua pinjam online memiliki desa lapangan. Jadi sudah jelas kalau operator dan pinjam itu tidak memiliki desa lapangan. Dan untuk resiko yang selanjutnya, sudah jelas ya nama kamu pasti masuk slik OJK. Karena mengingat operator dan pinjam ini termasuk ke pinjol legal ataupun pinjol yang berizin OJK. Jadi sudah jelas ya nama kamu masuk slik OJK. Nah, apa sih resiko jika nama kita masuk slik OJK? Ya jelas, resikonya kamu tidak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol legal lainnya, bahkan di bank-bank yang ada di Indonesia ini. Karena tadi nama kamu sudah masuk daftar hitam. Nah, jadi itulah resiko galbay atau buy di operator dan pinjam di tahun 2025 ini. Sebenarnya, operator itu meskipun pinjol yang sudah besar atau pinjol yang sudah tersohor ya, tapi termasuk ke salah satu pinjaman online yang aman digabai di tahun 2025 ini. Tapi perlu catat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kadang kamu tidak punya uang, seperti ekonomi kamu sedang turun drastis, ya bagaimana lagi ya? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi begitu saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Zona Pinjol pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.